Pak, kena cepat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari pembahasan kemarin, ada pertanyaan dari Pak Nasir berkenaan dengan sumpah. Jadi sumpah itu dalam Al-Quran disebut dengan al-aiman, ya, bukan iman, aiman. Aiman itu sumpah. Kemudian konsekuensinya tentu banyak sekali. Namun kita lihat dulu ada beberapa yang berkenaan dengan kehidupan kita berkeluarga yang senantiasa muncul kata-kata sumpah itu. Pertama ada istilah yang disebut dengan li'an. Li'an ini adalah menuduh istri berselingkuh. Atau kalau dalam bahasa lainnya, dalam fikih disebut, sekarang bahasanya selingkuh. Dulu disebut menuduh istri berbuat mesum atau berzina dengan orang lain. Itu namanya li'an. Dari li'an ini nanti, untuk membuktikannya, salah satu diantaranya muncul ada istilah aiman. Sumpah. Nanti kan ada istilahnya, betul atau tidak, ada dan tidaknya di cross check dengan sumpah. Nah itu dia. Jadi li'an ini ketika menuduh istri, tapi tidak berlaku istri kepada suami. Lain ini, ya. Ini kaedahnya ini. Karena nanti suami punya hak untuk punya istri berapa? 4. Tapi istri tidak boleh punya 1, 2 pun tidak boleh. Bukan 4 saja. Jadi boleh poligami, tidak boleh poliandri. Ini kaedah agama. Jangan nanti, inilah yang kemarin sebenarnya ketika berbicara tentang Islam liberal itu, kenapa nggak ada keadilan? Apa itu adil? Kan gitu. Orang adil itu diterjemahkan secara pemahaman komunis. Yaitu pemahaman orang-orang komunis membuat keadilan itu sama rata. Kan gitu. Tidak boleh seperti itu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai dengan porsi masing-masing. Itu adil. Jadi jangan, kan dituntut ini. Mana ini hak asasi manusia? Mana ini hak kebersamaannya? Suami kok boleh punya istri 4, kok kami orang istri nggak boleh? Suami 4, sebenarnya kan harus sama ini. Kan begitu. Ini kaidah yang sangat salah sekali, ya, yang hanya pakai logika, tapi pakai agama nggak boleh seperti itu. Ya. 1:2. Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Dalam bahagi warisan, satu perempuan, bahagiannya untuk laki-laki dapat 2. Ini agama yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah Ta'ala lebih paham. Jadi jangan pula nggak adil. Orang-orang liberal buat seperti itu, nggak adil ini. Semestinya harus bagi sama. Jadi dalam kaidah agama, sam'an wa ta'atan. Dengar, taat dan patuh. Baik, masuk sini dulu. Li'an ini menuduh. Ya. Konsekuensi yang paling berat daripada li'an ini adalah karena sudah muncul saling tidak percaya, maka dia itu jatuh talaknya dan tidak boleh balik lagi selama-lamanya. Dia itu lebih parah daripada talak kubra istilahnya. Talak ba'in kubra. Kalau kita istilahnya apa? Talak dah ya. At-talaqu marratain. Talak itu 2.
sekali, kemudian masih boleh balik lagi. Yang kedua kali, masih boleh balik lagi. Yang ketiga kali, tidak boleh balik lagi. Kecuali si istri sudah menikah dengan yang lain, kemudian setelah diceraikan, baru balik lagi. Tapi ini berat nih. Ini ada Pak Azmi, kalau istilah kami orang Minang, kok nak tahu rancaknya jando, coba caraikan 3 kali, Pak ya. Kalau ya, kalau mau tahu bagaimana indah enaknya janda itu, coba ceraikan 3 kali. Berat. Artinya ceraikan 3 kali, mantan istri kita ini kawin sama orang lain dulu. Tidak boleh direkayasa supaya diceraikan. Cina buta katanya. Aida minta Cina buta. Bayar lagi. Nyorurung awai. Jok pempat tetur ribe. Dah. Kawin ngorinong dong tiat. Kapan gitu. Kemudian si suami begitu dia malam masuk, si ini tadi Cina buta ini duduk dia di depan pintu. Graham. Ya. Baik sampai naik wes. Padahal dalam hadis nikmati dulu madunya. Begitu, walaupun hanya sekali. Kan begitu. Konsekuensinya setelah dia berhubungan 1 kali, maka dia harus menunggu salah 1 quru, 3 kali suci. 3 kali suci ini berapa ini? 3 bulan lebih kurang. Sudah. Setelah itu lihat ada isinya apa enggak? Kan begitu ya? Oh, sudah bersih, artinya 3 kali. Sudah berarti setelah itu baru boleh nikah lagi. Kalau tidak, oh rupanya sudah ada isi. Kalau ada isi, tunggu dulu sampai melahirkan. Sudah melahirkan, tambah lagi apa? Masa nifas, wiladahnya. Panjang urusannya ini. Sudah sampai, kan panjang kan? Selesai. Ceraikannya ini diceraikan dengan ridha. Jangan dikondisikan. Kalau dikondisikan haram hukumnya. Gitu ya. Nah, jadi kebetulan baru dalam 3 hari ini ada kasus yang beberapa orang telepon ke saya. Jadi segini. Kebetulan saya kan S2-nya kemarin di HKI, Hukum Keluarga Islam. Jadi kami ini ada semacam kalau di advokasi syari. Jadi kasus-kasus seperti ini sebagai mediator, ketika ditelepon, ini kita carikan solusi-solusinya. Sekarang orang nggak paham. Nah, banyak sekali nggak paham ini. Maka kita sampaikan di KUA itu, ya, ajarkan mereka sebelum nikah ini bagaimana hak talaknya, fasaknya dan lain sebagainya. Kemudian bahasa-bahasa yang muncul dalam keluarga nanti yang mengakibatkan kepada tanpa diketahui supaya sudah jatuh talak. Ya, ada begitu sudah jatuh talak 3 biasanya. Maksud saya enggak gitu kemarin maksudnya. Ya, dia menyesal dan begini begitu. Nah, kan minta cara lagi. Ya, nah, kita ini hukum orang beragama demikian yang Allah atur. Jadi sekali masih boleh balik, 2 kali masih boleh balik, yang ketiga tak boleh lagi. Sama orang lain dulu, setelah itu diceraikan, ya, baru bisa balik lagi. Itu pun lihat tadi kan gitu dia. Tunggu dari sampai suci dia dan segala macam dan segala macam. Nah, baik. Nah, kembali ke li'an. Li'an ini adalah menuduh istri berselingkuh, ya. Kemudian terjadilah di situ proses. Apa itu proses? Proses li'an di sini nanti terjadi kalau bahasa dalam Al-Quran disebutkan proses laknat melaknat istilahnya. Tuduh menuduh. Begini. Si suami bilang si istri telah berselingkuh, ya kan? Kemudian si istri mempertahankan diri menyatakan dia tidak berselingkuh. Nah, pada posisi seperti ini, ya. Nah, itu nanti sampai kepada tingkat ada yang disebut dengan mubahalah. Apa namanya? Jadi ini berkaitan. Jadi sumpahnya sudah muncul, ya. Saya tidak begini begitu, si suami juga bersumpah. Ada mubahalah. Mubahalah ini proses untuk menyatakan masing-masing benar. Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan begini. Dalam proses seperti ini ada 4 kali. Jadi 4 kali masing-masing menyatakan saya
Bersumpah begini, sampai 4 kali. Yang itu juga demikian. Dan yang kelima kali, wal khamisatu anna la'natallah, bahwasanya yang kelima kali masing-masing menyatakan bahwa laknat Allah. Jadi, kalau yang saya bilang ini benar, kan begitu? Yang saya bilang ini benar, maka untuk dia itu laknat Allah. Sebaliknya, ya, artinya dia menyatakan benar bahwa ini bohong. Kalau dia bohong, bahwa laknat Allah kepadanya. Ini mubahalah ini hati-hati. Karena apa? Pernyataan ini kita kembalikan kepada Allah. Ya, maka akhir mubahalah ini adalah merupakan cara akhir dalam Islam yang diatur untuk menyatakan. Biasanya ini orang yang sudah kena mubahalah dalam proses mulai li'an dan sumpah tadi, itu langsung nampak efek daripada laknat Allah itu. Ada di antara misalnya dibuat jadi melarat atau sakit atau meninggal dan yang lain sebagainya. Ya, karena ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terjadi ini, ya, ada aiman dan mubahalah, itu diproseskan dengan mereka beristighfar dulu semua menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang posisi imannya bagus, sudah dihadapkan seperti itu, kalau dia merasakan bahwa dirinya salah, dia langsung ketakutan. Dia mundur, ya, menyatakan bahwa dirinya bersalah. Tetapi pada posisi orang yang tidak paham tentang agama dan yakin dia kepada Allah Ta'ala, tidak yakin, masing-masing maju, menyatakan dia yang paling benar, tapi ingat, efeknya adalah ya, posisi di mubahalah tadi, yaitu apa tadi? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sering terjadi hari ini, ya, ini li'an ini. Paling banyak kasus. Jadi kita tergabung dalam kawan-kawan di KUA, semua untuk semua di Aceh Utara, ya, di advokasi untuk konseling keluarga itu. Paling banyak kasus li'an gara-gara HP. Ti urang kata selingkuh kah? Suami bilang ke istri, dengan selingkuh dengan HP. Dah, istri bantah. Kan begitu? Jadi kita kaji kemarin ini, masuk ke li'an atau dan tidak. Rupanya itu adalah masuk ke dalam li'an karena sudah menuduh istri pada posisi dia tidak ada lagi saling kepercayaan. Tubuhnya ia bersama dia, tapi pikiran dan jiwanya sama orang lain. Kan begitu? Nah, ini yang kita kaji kemarin itu, kita bahas. Nah, akhirnya yang seperti ini haruslah dipahamkan ketika seorang, dulu maaf, anak-anak muda ini bercewek-cewek sana-sini, begitu sudah siap untuk nikah, tinggalkan semuanya. Tinggallah ini suaminya, tinggallah ini istrinya. Paham sampai di sini? Ya, jadi tidak ada li'an. Kemudian aiman masuk. Aiman ini sumpah. Kita bersumpah itu hanya karena Allah. Kemarin kita sampaikan. Wallahi, billahi, apalagi? Tallahi. Ini boleh ini 3. Demi Allah artinya. Bukan bumi Allah kemarin, ya. Jadi demi Allah. Ketika kita sudah bersumpah demi Allah, ya, kita bersumpah demi Allah, maka apabila, dalam hadis disebutkan, kamu sudah bersumpah dan kamu melihat ada yang lebih baik darinya, untuk membatalkan sumpah tersebut, maka boleh. Tapi konsekuensinya, kafarat sumpah ini ada beberapa. Di antaranya, apa? Ya, kasih makan 10 orang miskin. Ya. Nah, kafarat apa? Kafaratul aiman, kafarat sumpah. Berapa orang? 10 orang. Oh, enggak bisa. Kasih pakaian. 10 juga. Oh, enggak bisa. Ya, apa lagi? Suruh puasa. Puasa berapa hari? Puasa 3 hari. Ya. Ini kafarat sumpah. Ramadan kemarin
ada beberapa kajian saya sampaikan, sehingga beberapa orang datang kepada saya, diantaranya kepala-kepala dinas, kepala sekolah, ya. Ada juga guru-guru yang, kami Ustadz, kemarin ada sumpah jabatan. Terus, banyak kali kalau udah begitu kami ini melanggar. Kalau sudah melanggar, selesaikan terus, bayar kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Apa sumpah pertama? Enggak, maksudnya sumpah waktu di, makanya kami begini, waktu saya kan PNS ini 10 tahun, baru mengundurkan diri. Ya. Dulu saya sarankan ke, ada Pak Topan namanya, beliau untuk mengarahkan kita di prajabatan itu, sumpah jabatan. Hari itu, dia bilang sama saya, ini Pak Ustadz, kita tukar aja, jangan pakai kata-kata sumpah, ngeri saya bilang. Kalau gitu gini, kita sumpah. Ayo, angkat tangan semuanya. Kami bernyanyi, dia bilang, bukan berjanji. Iya kan? Oh, sepakatlah. Kami bernyanyi untuk setia. Ada itu beberapa poin, baca. Maka 60 orang itu, angkatan saya itu, waktu itu saya ketua angkatannya, ya. Kita selamat ini Pak Ustadz nih. Kenapa? Waktu itu kita tidak bersumpah jabatan, tapi bernyanyi, ya selamatlah gitu. Tapi yang lain-lain semua berjanji. Jadi sumpah jabatan bahaya ini. Ketika tidak dipenuhi kan? Ya, coba masing-masing bisa merasakan kami sudah melanggar atau tidak. Mana ini? Apa yang dikasih? 10 orang miskin kasih makan. Ya, it'am. Ini it'am nih. Nah, kasih makan. Satu hari, bukan sekali makan. Ya. Apa namanya? Satu hari makan, bukan sekali makan. Ya. Nah, kalau kita 3 kali makan lah kira-kira. Nominalnya terserah. Nah. Berapa sudah ini tadi? Ini kemudian kasih pakaian ini. Baik dulu mentang. Baca-baca itu. Ya kan gitu? Jadi enggak mesti peci, enggak mesti sepatu, tapi untuk hanya menutup aurat. Baik belum baca mentang nanti dulu. Nah. Berapa? 10 orang. Apa lagi? Puasa 3 hari. Rupanya ada satu lagi. Namanya tahriru raqabah. Merdekakan budak. Ini enggak mesti budak muslim atau tidak, yang penting merdekakan budak. Ini kafarat sumpah. Berapa banyak hari ini orang bersumpah? Luar biasa, tapi tidak pernah berpikir untuk membayar. Saya malah duduk-duduk sama istri di rumah pikir, itu hitung dulu ini. Jangan sampai ini habis untuk lain-lain kebutuhan kita. Kita mungkin ada bersumpah paling semuanya, ya kan? Selesaikan. Paling tidak. Nah, jadi saya mau begini. Kira-kira ada yang kita terlanjur dulu. Itu hitung aja dengan rumah siapa ini? Panggil 10 orang orang miskin ya begitu ya. Atau kita mau hitung banyak orang miskin. Orang becak segala macam ini itu kita hitung. Hari ini bulan ini saya mau bayar. Mungkin ada sumpah-sumpah dulu kan kira-kira begitu. Kan urusan kita dengan Allah ini. Ya, bayar 10 ya. Atau nanti sekali panggil anak-anak yatim ya, masuk miskin mereka kan gitu. Kasih baju ya. Ini jarang ini. Saya lihat di Saudi itu ya. Yang begini-begini cukup diperhatikan. Nah begitu. Saya pernah jalan-jalan satu ke daerah Syari'ul Hajj ya, di belakang Jabal Nur. Jadi itu jalan panjang terus sampai ke Jeddah tapi lewat gunung-gunung. Kira-kira 3 km dari arah Jabal Nur itu Gua Hira, perkampungan. Dan waktu itu kami situ jalan-jalan cari tempat produksi ambal. Sampai di situ, saya lihat lagi bagi-bagi baju gitu ya. Dikumpulin anak-anak semuanya. Dia lengkap, saya lihat di situ. Sudah lengkap, ada pecinya, peci begini nih. Ada peci, ada baju, ada lengkap semua. Nah, saya berpikir ini pasti mungkin bahagian daripada ya kiswah tadi ini. Ya, kenapa? Orang Arab itu kebiasaannya kalau udah ngomong pakai wallahi. Ini lagi. Wallahi ya akhi. Jadi wallahi mereka sudah menjadi bahasa kebiasaan. Tapi bagi orang yang memahami agama takut mereka mengucapkan ini. Ini yang sering
disiarkan oleh ulama-ulama Saudi. Suatu hari saya di Madinah belanja, kam hada? 30 dia bilang, 30. 25 ya Bu. Saya minta 25. La, wallahi khasara. Demi Allah, rugi dia bilang. Rupanya ada bosnya duduk situ, saya bilang. Ya Bu ya, saya. Pak, syuf isma' anta. Coba lihat dengar. Al-kalam wallahi hada mamnu' indana. Ini bicara pakai wallahi haram. Dia bilang khasara. Kam? Saya bilang, berapa modal inti? Ketika dia bilang khasarah, saya minta 25. Ini bermasalah, saya bilang. Akhirnya dia pukul pakai, ada ridak dia pegang, dipukul pantatnya si yang jualan tadi, anak buahnya. Haram, mamnu' minta. La ma tukul hada kan. Enggak boleh bilang gini lagi, dia bilang. Ini ingat kali saya satu waktu di Madinah. Jadi itu menjadi bahasa mereka sehari-hari. Sikit-sikit wallahi. Kan gitu? Jadi kita mungkin hari ini sudah banyak paham orang. Dulu juga sikit-sikit bersumpah. Waktu kecil-kecil kami sumpahnya pakai bocong lagi kan gitu ya. Ya betul ya? Gitu lagi. Kecil-kecil begitu. Jadi bukan anak-anak lagi. Orang-orang tua juga di kedai-kedai kopi, bita ini. Gitu juga. Ya kan? Ini harus dipahamkan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh enggak, satu-satu. Ya, jadi begini. Kalau sudah ini, enggak perlu ini. Ini boleh ini, masing-masing. Tapi kalau dalam urutan dalam Quran disebutkan ini. Ini utamakan ini dulu. Ya kan? Kalau tidak, kalau kita mau pakai ini juga boleh. Ya. Tapi rata-rata orang mau pikir kasih yang murah kan gitu. Yang mudah, ya. Ini siam ini sama sekali kalau nggak ada duit sebenarnya ini. Ini siam kan nggak perlu modal ini. Minum aja sedikit, udah beres kita puasa 3 hari. Ya kan? Yang berat ini tahrirul raqabah, memerdekakan budak. Ini luar biasa ini Islam mengatur karena kita nggak punya pilihan. Mana cari budak hari ini? Nggak ada kan? Dulu pada masa Rasulullah, iya. Karena memang proses Islam awal-awal, semuanya ketika ada ini merdekakan budak. Supaya tidak ada perbudakan lagi. Ya kan? Nanti ada disebutkan lagi dalam kasus yang lainnya, merdekakan budak yang itu pada kasus pembunuhan. Fatahriru raqabah mu'minah. Merdekakan budak yang beriman. Begitu. Nah, kalau ini umum berlaku. Baik. Ada lain? Ya silakan, Pak. Maksudnya 3 kali bilang atau 3 kali kejadian? Enggak. Jarang orang bilang talak. Seribe ke ni juga. Bengih kedan. Talak itu marratain, talak itu 2 kali atau nanti 3 kali enggak boleh balik lagi. Namanya talak ba'in kubra. Marratain dalam bahasa Arab itu artinya 2 kejadian. Bukan sekali bilang. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan sekali bilang, tapi itu kurang tepat. Misalnya gini, marah-marah sekali, lalu terbe. Sudah gitu ya. Karena talak ini kan macam-macam nih bahasanya. Maka nanti akan muncul sedikit lagi kepada kaidah yang disebut dengan zihar. Ini dia. Zihar ini menyamakan istri atau orang yang haram dinikahi dengan ibu kita, ya, kita menyamakan dengan orang yang haram dinikahi. Jadi dulu orang Arab itu mereka karena sering pakai bahasa kiasan, sehingga zihar itu pada dasarnya adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk mentalakkan istrinya. Jadi niat daripada zihar adalah untuk menceraikan istri. Paham nih ya? Jadi begini, orang Arab dulu ketika dia nggak suka lagi kepada istrinya, langsung dia bilang, kamu seperti ibuku. Wajahmu, misalnya gitu ya, punggungmu. Tapi dia nggak bilang, saya talak, kamu nggak bilang begitu. Karena ini zihar ini menyamakan, langsung disamakan. Itu awal kejadiannya. Nah kemudian,
setelah dibahas, zihar itu adalah menyamakan istri dengan ibu kandung kita. Atau dengan orang yang haram dinikahi, dengan bibi pun tidak boleh. Kan begitu? Dah. Maka disyaratkan oleh ulama sampai hari ini, bila zihar itu untuk keindahan dan untuk senang-senang dalam keluarga, maka dibolehkan. Tetapi kalau zihar yang dimaksudkan ini adalah untuk cerai, maka harus ditentukan oleh posisi niat waktu dia menziharkan. Karena awal kejadian zihar begitu keterangannya. Ya. Cukup montok roh, lagi maklum ni. Ya. Ini bangga, senang ini. Ya enggak apa-apa. Kayak begitu. Tapi kita mau mengatakan menyamakan dia dengan istri kita dengan niat untuk menceraikannya, itu harus diungkapkan kembali lagi bahwa niat kita begitu. Jadi maka jatuhlah dia apa tadi? Ya. Talak yang dimaksudkan di sini dia masih ada fase. Fasenya tidak langsung otomatis jatuh talak seperti kita menyatakan saya mentalak kamu. Tapi apa di situ? Ada kompensasi yang harus diselesaikan dulu. Nah, talak ini kalau posisi zihar tadi, maka ada kafaratnya lagi. Ya. Baik, sebelum kita bahas zihar sedikit ya tentang kafarat apanya. Di sini ada pertanyaan masih tadi? Ya, apa? Pernah kami dipanggil ke kantor Mahkamah Syariah sebagai saksi sumpah. Dia harus pegang Quran lagi. Bagaimana itu kenyataan? Ya. Sumpah pegang Quran ya. Enggak ada syariatnya itu. Cuma sekarang begini, supaya orang agak ngeri-ngeri juga sedikit ya. Enggak ada. Pada masa Rasulullah itu, kalau kan sering kejadian ya. Pada para sahabat dulu, terus apa yang dipegang? Pada masa Abu Bakar, apa yang mau dipegang? Pada masa Umar, belum. Kapan baru dibukukan? Pada masa Utsman, itu pun satu-satu di mana ditempatkan, baru 6 waktu itu. Pada masa Ali belum lagi. Beberapa waktu setelah para sahabat baru ada mushaf-mushaf seperti yang kita lihat hari ini. Nah, jadi sumpah itu hanya saja menyatakan karena Allah. Wallahi kan gitu kira-kira. Nah, jadi tidak mesti pegang Quran. Maka hari ini orang buat formulasi kira-kira kalau pegang Quran berarti Islam, kalau ada pegang salib itu orang. Kan gitu di pejabat-pejabat kita waktu waktu sumpah jabatan dan segala macam, yang Hindu lain lagi, yang lain masing-masing. Jadi membuat pegang lambang agamanya masing-masing. Jadi bukan sunnah itu enggak ada. Ya. Baik, siapa tadi Pak? Ya. Betul. Betul. Ya. Ya. Oh. Ya. Ya, artinya setiap sumpah yang dibuat kemudian kita diberi peluang untuk melihat yang terbaik. Tapi jangan main-main di situ. Artinya sengaja dilanggar. Jadi dalam hadis Rasulullah menyebutkan, bila kamu bersumpah, misalnya begini, kita mau bersumpah demi Allah, ya, saya akan nikahkan anak saya, kira-kira gitu bahasanya, dengan seorang guru misalnya. Sudah. Ini kan udah semangat kita nih. Udah. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, nggak mungkin. Ada yang lebih baik daripada guru misalnya. Secara ekonominya, akhlaknya, begini, begitu, begini. Kan dia berpikir, ini kalau guru akhlaknya bagus kan, kira-kira begitu ya. Nah, saat itu boleh kita merubah yang seperti ini, melihat hal yang lebih baik. Bagaimana yang lebih baik? Akhlaknya lebih bagus, ini segala macam, maka batalkan sumpah tadi, bayar kafarat. Ah, begitu.
Ya? Ya? Saksi? Nah, terus? Saksi tidak. Kenapa? Karena saksi kan nggak bersumpah dia. Maksudnya, kalau saksinya dia juga ikut bersumpah, jadi bukan karena saksinya, karena sumpahnya. Karena sumpahnya. Saya sering sekali nih, mana ada perkawinan, jadi saksi ahli kan, saksi. Artinya kita sudah menyaksikan bahwa dia sudah menikah, itu saja. Jadi syahadah itu saksi. Maka ketika orang yang apa tadi, yang di posisi li'an, di posisi ini ada masing-masing ada saksi. Disuruh datangkan berapa orang saksi? 4 orang saksi. Kalau nggak cukup, ini kita lihat sendiri nih, ini dalam agama ini. Oh, ini istri selingkuh. Kita sendiri yang lihat, kita foto lengkap semuanya. Secara hukum kita di Indonesia sudah diterima, tapi secara agama tidak boleh. Harus didatangkan berapa? Orang saksi. Nah, jadi nggak sembarangan. Kemudian kita menyatakan kita sendiri, kita dianggap berdosa, bohong. Karena kita cuma satu orang. Demikian hebatnya. Walaupun betul-betul itu di-shorting dan semuanya, tapi dalam hukum memang tidak boleh. Ya, seperti halnya begini. Si A dengan si B berzina. Ya. Kemudian di mana-mana sekarang di hukum barat, setelah dicek DNA-nya sama, ya sudah, betul punya dia itu. Tapi walaupun dalam agama kita tidak boleh. Hamillah si perempuan tadi, kemudian lahir anak, kan begitu? Tapi mereka belum nikah. Setelah itu mereka baru nikah. Anak siapa ini? Nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Karena bukan melalui pernikahan. DNA-nya jelas punya bapaknya. Tapi dia bukan bapaknya secara hukum. Begitu dia. Hukum agama. Tapi secara hukum, bapak biologis oke sih. Bapak biologis oke. Tapi bapak secara agama bukan itu dia. Ya, baik. Oh ya betul. Kafarat lagi. Sebanyak-banyak mungkin. Tapi ceritanya sekarang, sumpahnya kan gini. Kita bersumpah atas nama Allah. Kok main-main di situ? Di dalam agama kan diatur. Misalnya, nanti insya Allah kita bahas ini. Zihar, kafarat zihar ini lebih besar. Kafarat zihar ini lebih besar. Karena begitu kita sudah menziharkan istri, ya, menyamakan tadi dengan ibu kita, nah maka sebelum berhubungan lagi dengan istri, diantaranya itu, puasa 60 hari berturut-turut. Berturut-turut 60 hari ini nggak tanggung-tanggung. Ya kan? Merdekakan budak. Cari budaknya pun budak yang beriman. Kan begitu? Lain-lain. Nanti kita akan bahas ini karena ini berat. Ini sumpahnya, sumpah zihar ini. Dan ini sering terjadi dalam keluarga. Insyaallah di pertemuan akan datang kita bahas ini. Nah, jadi perkara sumpah yang kita sampaikan tadi karena sering sekali sumpah. Nah, ini begitu selesai, kita sudah menganggap bahwa ini kita sudah melanggar sumpah, segerakan, bayarkan. Saya hitung kalkulasi, kalau kira-kira dalam bulan ini hampir rata-rata kita bayar sumpah, semua program bisa kita jalankan. Betul ya? Betul. Masing-masing menyadarkan diri, bukan mau bayar sumpah biar ada duit, bukan begitu. Hitung sendiri aja. Ya Allah, ini pulin-pulin ya. Kita hitung. Oh, ini untuk anak yatim, ini untuk baju-baju untuk anak yatim, fakir miskin. Masing-masing kita ini. Ya? Maka sebelum meninggal, banyak urusan utang kita dengan Allah Ta'ala yang belum kita selesaikan. Termasuk kafarat sumpah tadi, ini paling banyak sekali. Ya, maka waktu saya sampaikan waktu prajabatan dulu, janganlah kita bersumpah kali ini. Saya takut itu. Akhirnya dirobahlah kata-kata bernyanyi. Selamatlah semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta caranya dalam mana? Mana dia? Oh, ya ni.
ada apa-apanya, ya ada apa-apa. Ini tengok Allah Ta'ala.